Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asyraful qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbuka la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi para muslimin yang dihormati yang sekalian, santri putra dan santri putri yang Allah, kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, lahir dan batin. Segala urusan kita dimudahkan oleh Allah, rezeki kita diluaskan dan diberkahi oleh Allah, dan juga orang tua kita semua selalu sehat walafiat, lahir dan batin. Rezeki mereka diluaskan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu dan pengalaman yang kalian dapatkan di pesantren ini, insya Allah kami selalu berdoa insya Allah menjadi ilmu dan pengalaman yang menjadi manfaat, yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Mari kita buka kuliah subuh ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Bertawasul dengan membaca surat Al-Fatihah ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita doakan orang tua kita, guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang telah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran dan waktunya untuk kemaslahatan pondok pesantren Nurul Ulum, khususnya mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Ya Allah, terima semua kebaikan dan amal soleh serta ibadah yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah. Ya Allah, lapangkan dengan kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka semua ke dalam surga-Mu. Juga tawasul dengan baca Fatihah ini juga kita berdoa, dan kita doakan, berdoa untuk diri kita semua, berdoa untuk semua yang kita sebutkan tadi yang masih hidup. Jika ada di antara kita dan mereka semua tadi yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam kesulitan hidup, problematika hidup. Ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau. Kita berharap mudah-mudahan kita semua yang kita sebutkan tadi, ya Allah, luaskan dan memberkahi rezeki yang Engkau berikan, ya Allah. Muliakan hidup kami dan mereka, ya Allah, dunia dan akhirat, ya Allah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan senantiasa dilindungi, diridhoi, diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak sekalian, ada satu kitab yang waktu kelas 1 mungkin kita pernah belajar, yaitu dalam mata pelajaran mahfuz. Bunyinya adalah ijtihad wala ahsan wala taqullah pada matul kita lima lihat.
Ada yang hafal? Ada yang hafal? Ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ijhad wala taksa wala taku ghafilan fanadamatul uqba liman yatakasalu. Jadi dalam kata hikmah ini dikatakan ijhad, bersungguh-sungguhlah kalian. Kalau kita pelajar, bersungguh-sungguh dalam belajar. Kalau kita mahasiswa, bersungguh-sungguh juga dalam belajar kita di kampus. Kalau kita bekerja, bekerjalah sungguh-sungguh, jangan main-main. Jadi apapun yang kita lakukan, selama itu halal dan selama itu tidak dilarang dalam agama kita, apapun yang kita lakukan. Apalagi kita sekarang yang masih dalam thalabul ilmi, masih dalam belajar, maka di sini dikatakan ijhad, belajarlah engkau dengan rajin. Kemudian di situ dilanjutkan wala taksal, jangan kau malas. Ya, jangan kau malas. Memang bawaannya kalau belajar itu maunya tidur. Memang bawaannya kalau belajar tuh maunya enak, maunya nyantai, maunya main-main, maunya nyantai. Artinya tidak serius dalam belajar, tidak serius dalam melakukan perbuatan apapun yang sedang dilakukan. Nah, di situ dikatakan fanadamatul uqba, penyesalan di akhirnya nanti itu pasti akan dirasakan liman yatakasalu, bagi orang yang malas. Jadi orang yang malas itu pasti buahnya adalah penyesalan. Dan penyesalan itu anak-anakku tidak ada yang datang duluan, datangnya terakhir. Datangnya terakhir. Memang bahaya anak-anakku, tidak ada sekolah nasib, tidak ada. Sekolah nasib itu nggak ada. Kalau ada sekolah nasib, orang kaya pasti dia sekolah di sekolah ya yang bagaimana nasibnya menjadi orang kaya raya. Berapapun mungkin dia mau bayarin untuk anaknya kalau dia mampu. Kalau memang ada sekolah nasib. Sekolah nasib itu nggak ada. Nasib semua adalah dari Allah. Tetapi nasib itu akan diberikan oleh Allah kepada hambanya sesuai dengan usaha dan ikhtiar hamba itu. Sekali lagi, nasib itu akan diberikan oleh Allah sesuai dengan ikhtiar dan usaha hamba itu. Jangan berharap seseorang akan sukses di masa depannya kalau dia tidak ada ikhtiar, tidak ada usaha untuk menjadi orang sukses. Maaf, walaupun mungkin orang tuanya kaya raya, orang tuanya mampu berkecukupan secara ekonomi, warisan terbaik itu bukan harta anak-anakku. Warisan yang terbaik itu bukan harta. Karena apa? Karena harta itu bisa habis. Apalagi maaf, yang diwariskan harta itu tidak bisa mengelola, apalagi mengembangkan harta yang diwariskan orang tuanya tadi. Dikit-dikit jual, dikit-dikit jual, dikit-dikit jual, lama-lama habis. Nanti baru ngomong, oh dulu ini rumah tanahnya punya bapak saya. Iya, dulu punya bapakmu, sekarang sudah bukan punya kamu. Jangankan kamu memilikinya, ya, jangankan memilikinya, masuk rumah itu pun belum tentu dikasih. Betul nggak? Betul nggak? Betul nggak? Banyak nggak orang yang orang tuanya kaya, anaknya miskin, banyak nggak? Banyak nggak?
Orang tuanya sukses, anaknya gagal banyak gak? Banyak. Kenapa? Karena dia mengandalkan harta orang tuanya. Karena dia mengandalkan kesuksesan orang tuanya. Maka anak-anakku sekalian, ia memang tidak ada sekolah nasib, betul. Tetapi Allah akan memberikan sesuatu kepada hamba-hambanya sesuai dengan ikhtiar dan usaha hamba itu. Allah yang berfirman, apa kata Allah? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu ayat mungkin ada di antara kita yang sudah hafal. Ya? Betul? Ada di antara kita yang sudah hafal. Tapi maaf, kadang-kadang cuma sekedar hafalnya. Kadang-kadang cuma sekedar hafalnya, tidak ngerti dan tidak paham tentang maksud dan tujuan daripada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, makanya anak-anakku sekalian, ya, jangan kita mengandalkan kesuksesan orang tua kita. Jangan kita mengandalkan kesuksesan orang tua kita. Ketika orang tua kita sukses, ketika orang tua kita kaya, ketika orang tua kita kehidupannya berkecukupan, itu bukan untuk dibanggakan, tapi diapakan? Disyukuri. Diapakan anak-anakku? Disyukuri, bukan untuk dibanggakan kesuksesan orang tua itu. Kalau kita banggakan kesuksesan orang tua itu, kalau kita banggakan kesuksesan orang tua itu, kita akhirnya malas. Ya, ini innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwalin. Jadi ini ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 1. Ya. Allah itu nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang mau merubahnya. Ada ikhtiar dan ada usaha. Usahanya apa? Ya usahanya kalau dia masih belajar, masih jadi santri, masih jadi mahasiswa, belajar yang sungguh-sungguh. Abi masih ingat ketika Abi dulu tamat pesantren. Ya, tamat pesantren tahun 1983. Abi tamat pesantren kelas 6 atau kelas 12. Waktu itu nggak lama Abi tamat pesantren, orang tua meninggal, bapak meninggal. Mau ngapain kalau bapak meninggal? Udah nggak ada yang bisa diandalkan lagi, udah. Yang mau bisa membiayai Abi itu untuk belajar. Meninggal dunia. Bahkan meninggalnya pun Abi nggak ngeliat. Ketika itu Abi sedang pergi ke Sumatera Barat, ke Bukit Tinggi. Meninggal dunianya di Jakarta. Meninggal dunianya di Jakarta. Dulu zaman bukan kayak sekarang informasi. Itu Abi tahu orang tua meninggal 2 hari setelah orang tua meninggal. Dulu nggak ada handphone kayak sekarang, telepon pun susah. Ada dulu namanya telegram. 2 hari telegram pun datang ke kantor desa kalau di sini namanya. Ya sampai sekarang nggak lihat jenazah ayah sampai sekarang. Tapi ketika itu Abi nggak ada kata putus asa. Bagaimanapun saya harus kuliah. Bagaimanapun saya harus melanjutkan belajar saya. Bahkan bukan cuma sekedar kuliah. Kalau bisa kuliah dapat beasiswa. Bukan cuma sekedar
kemauan bisa dapat beasiswa, kalau bisa kuliahnya ke luar negeri. Jadi nggak ada istilah cengeng, nggak ada istilah lebay. Nah zaman sekarang baru apa aja sedikit udah lebay. Kadang-kadang orang tua juga ikut-ikutan lebay, ngatur-ngatur sendiri maunya doang, padahal udah diatur di pesantren. Gak ada istilah lebay itu. Semua masalah kita selesaikan sendiri, tapi tetap dengan selalu memohon kepada Allah. Habis minta saran kepada kakak kelas, jadi gimana ceritanya saya mau kuliah ke luar negeri, ditunjukin cara-caranya begini. Tapi jalankan semua itu. Dan yang namanya dulu ngurus surat-surat tuh nggak kayak sekarang. Sekarang mah gampang. Lu susah. Minta rekomendasi dari 2 ulama yang memberikan rekomendasi pun juga gampang, susah. Tapi demi cita-cita, demi keinginan, kalau kata orang Betawi itu abi jabanin gitu. Gak ada cara menyerah, gak ada. Makanya abi itu bilang sama kalian, gak ada kata gak bisa, harus bisa. Dan memang harus bisa. Yang penting dicoba. Mulai dengan doa. Dan ketika mencoba, betul-betul serius, nggak main-main, nggak ngasal gitu loh, serius. Nah itu yang Abi lakukan. Melamar tahun pertama ditolak, tahun depan ngajuin lagi, ditolak lagi, tahun depan ngajuin lagi, ditolak lagi, tahun keempat Abi ngajuin lagi. Alhamdulillah dapat panggilan interview. Jadi nggak ada kata menyerah, nggak ada mental cengeng itu nggak ada. Kalian baru ini yang sedikit susah sedikit lebay, ngadu sama orang tua yang kagak. Yang anehnya orang tua sekarang juga banyak yang lebay juga. Ya bagaimana sukses kalian itu kalau dikit-dikit mak, pak, ya anak dedi sama anak mami. Gak ada yang namanya ikhtiar usaha maksimal. Anak-anakku sekalian, bagaimanapun orang tua kita, suatu hari kita pasti berpisah dengan mereka. Bagaimanapun orang tua kita tuh akan meninggal. Bisa jadi kita duluan anaknya yang meninggal daripada bapak kita, daripada ibu kita. Betul? Betul? Teman-teman kalian, kakak kelas kalian sudah 4 orang meninggal. Sudah 4 orang meninggal. Bayangkan, kakak kelas kalian, angkatan pertama sudah ada yang meninggal. Angkatan 2 sudah ada yang meninggal. 2 orang. Kemarin angkatan 5 terakhir yang meninggal. Ya memang sudah ajalnya sampai di situ. Ya kita doakan mudah-mudahan alumni-alumni yang sudah meninggal itu Allah ampuni dosanya. Allah lapangkan di kuburnya. Allah terima semua kebaikan dan amal soleh mereka. Dan insya Allah dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Abi kalau kumpul dengan teman-teman yang dulu satu pesantren, itu udah banyak yang meninggal. Udah banyak yang meninggal, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Tapi yang banyak meninggal yang laki-laki dulu. Karena memang umur perempuan itu kelihatannya lebih lama dibandingkan umur laki-laki. Biasanya seperti itu. Jadi anak-anakku sekalian, tidak ada itu mental cengeng itu nggak ada. Islam tuh nggak ada mengajarkan mental lebay. Mental cengeng itu nggak ada.
Islam ini sampai ke kita yang sumbernya adalah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, tabi'in, hasil perjuangan dan pengorbanan mereka tersebut. Berjuangnya bahkan bukan cuma dengan tenaga, bahkan mereka berjuang dengan harta, bahkan mereka berjuang dengan tenaga, bahkan resiko perjuangan mereka kadang-kadang nyawa yang mereka pertaruhkan untuk berdakwah demi sampainya iman ke tempat kita. Indonesia ini merdeka bukan gratis, anak-anakku sekalian. Negeri ini merdeka dari para penjajah bukan gratis, tapi hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan-pahlawan kita. Mereka rela, mereka ridho, mereka ikhlas mengorbankan apapun. Bukan hanya sekedar mengorbankan waktu mereka, bukan sekedar mengorbankan tenaga mereka, bukan hanya sekedar mengorbankan harta-harta mereka. Nyawa pun kalau memang harus dikorbankan demi menggapai ridho Allah dan merdekanya negeri ini, para pahlawan-pahlawan itu dengan rela melakukan apapun demi ridho Allah dan mendapatkan kemerdekaan negeri ini. Itulah hidup. Hidup itu perjuangan, anak-anakku. Halo. Hidup itu perjuangan. Nasi yang sudah di depan kita pun, yang sudah di dalam piring di depan muka kita pun, itu nggak akan masuk ke mulut kalau nggak ada ikhtiar kita suap. Dan udah kita suap di mulut pun nggak akan masuk ke mulut kalau nggak kita kunyah. Dan sudah kita kunyah pun nggak akan masuk ke dalam tubuh kita kalau nggak kita telan. Itu nasi yang sudah di depan mata. Halo, bermentallah mental pejuang. Ya, bermental pejuang. Jangan bermental cengeng. Jangan bermental mau enaknya doang. Jangan mental dikit-dikit pak, ma, anak mami, anak papi. Halo, ada santri di sini anak papi, anak mami. Ingat, satu saat kalian pasti akan meninggalkan orang tua kalian. Ingat, satu saat orang tua kalian pasti akan berpisah selamanya dengan kalian. Bisa jadi mereka lebih dahulu meninggalkan kita, atau bisa jadi kita yang lebih dahulu meninggalkan mereka. Itulah kehidupan, itulah realita kehidupan. Anda tidak bisa selamanya bergantung kepada orang-orang yang selama ini membantu Anda. Anda selama ini tidak bisa bergantung kepada orang-orang yang selama ini peduli kepada Anda. Anda dalam hidup ini tidak bisa dikit-dikit bergantung kepada orang yang selama ini mau membantu Anda. Nggak bisa. Satu saat kita harus memilih. Jadi Abi itu kuliah itu alhamdulillah itu zaman sebelum kayak sekarang. Sekarang mah nyari informasi gampang banget. Ada yang namanya website, ada yang namanya Android, ada yang namanya macam-macam informasi kita bisa dapat. Dulu dapat informasi bisa kuliah ke luar negeri itu susah mati. Tapi Abi nggak ada kata menyerah. Itu dari dulu sudah seperti itu Abi itu. Emangnya kata kamu Nur Ilmi ini ujuk-ujuk langsung seperti ini? Enggak. Ketika Abi mendirikan Nur Ilmi ini, asrama ada cuman asrama putri yang sebelah rumah, itu pun belum tingkat. Yang sebelahnya yang sekarang anak kelas 7 tempat itu belum ada, masih rumah orang dan masih di bawah.
Anak putri pertama kali itu ada di rumah yang Ibu Abi tempatin itu dulu pertama kali. Yang laki-lakinya ada 13 orang, yang perempuannya 7 orang. Belum ada yang namanya fasilitas SC kayak sekarang. Belum ada yang namanya masjid ini, belum ada. Dulu semua sholatnya masih di Abu Bakar, baik yang laki maupun yang perempuan. Belum ada yang namanya aula, itu belum ada. Itu baru belakangan. Tanya kepada alumni-alumni angkatan 1, angkatan 2 yang masih ada itu. Ustaz Alwi itu masih angkatan 2 itu. Tanya Ustazah Diva itu angkatan 2 itu, tahu. Tapi perjuangan. Gak ada kata menyerah. Gak ada kata gak bisa. Abi berniat bagaimanapun anak-anak ini harus ada fasilitas olahraga. Harus ada fasilitas ruang terbuka untuk santri. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan bisa terbebas. Tanah yang ada di SC itu, tanah yang ada di SC itu waktu itu membebaskannya berapa? 1,8 miliar. Gak sedikit, belum ngebangunnya. Itu atap yang SC yang untuk kalian futsal itu ngebangun atapnya aja itu habis 480 juta. Jadi nggak ada gratis, itu nggak ada diam, itu nggak ada. Di bangunan sekarang, ya bangunan yang baru sekarang di SC itu yang di sebelah rumah Buya itu habis duit ngebangun itu 475 juta. Baru selesai Abi udah lanjutin lagi pembangunan di sini. Jadi nggak ada kata menyerah, itu nggak ada. Harus berbuat. Nabi buktiin, bukan cuma omong kosong. Jadi kalian jangan bermental cengeng, jangan bermental dikit-dikit ya. Ingat anak-anakku sekalian, tantangan hidup kalian tuh jauh lebih berat dari tantangan hidup yang Abi hadapi sekarang. Sekali lagi Abi bilang, ini ikhlas. Tantangan hidup yang kalian akan hadapi di masa depan itu akan jauh lebih berat dan lebih dahsyat, bahkan maaf bisa jadi lebih kejam daripada tantangan hidup yang sekarang Abi hadapi. Tantangan hidup yang Abi hadapi sekarang sudah berat, nggak bisa dihadapi dengan main-main, harus serius. Apalagi tantangan hidup, Abi nggak nakut-nakutin, cuman ngasih tahu kepada kalian. Apalagi tantangan hidup yang akan kalian hadapi bisa lebih dahsyat, bisa lebih berat, bahkan bisa jadi lebih kejam dan lebih sadis. Maka kalian dari sekarang harus bermental baja. Kalian sekarang harus bermental seperti karang di tengah lautan yang Abi sering bilang kepada kalian. Jangan bermental kerupuk, cengeng. Dikit-dikit emak, dikit-dikit ngadu, dikit-dikit emak, dikit-dikit pak ngadu. Orang tuanya lebay lagi, ya jadi dah. Udah anaknya lebay, bapaknya lebay, emaknya lebay. Abi ulangi lagi. Tantangan yang akan kalian hadapi wahai anak-anakku di masa yang akan datang bisa jadi lebih hebat, lebih keras, bahkan mungkin lebih kejam dan lebih sadis daripada tantangan hidup yang sekarang Abi sedang hadapi zaman sekarang ini. Karena itu kalian tidak bisa bermental cengeng, tidak bisa bermental lebay, tidak bisa bermental dikit-dikit mak pak ngadu. Apalagi orang tuanya juga lebay. Tak bisa. Karena bagaimanapun anak-anakku sekalian, kita pasti akan berpisah dengan orang tua kita. Kita akan menjawab sendiri persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, dari sekaranglah belajar sungguh-sungguh, gali ilmu sebanyak mungkin, skill sebanyak mungkin untuk menjawab persoalan-persoalan yang kalian akan hadapi nanti di masa depan. Paham? Ngerti? Jangan bermental lebay, ya cengeng.
Kalian wahai anak-anakku, Abi sering bilang kepada kalian, jadilah seperti baja. Besi baja semakin diterpa semakin tajam, semakin diterpa semakin tajam. Dan jadilah kalian seperti karang di tengah lautan. Bagaimanapun keras dan hebatnya ombak menerpa karang di tengah lautan, ombak yang akan terpecah, bukan karangnya yang pecah. Kenapa? Karena karang di tengah lautan berdiri dengan kokoh dan kuat. Bagaimanapun hebatnya ombak menerpanya, tapi karang di tengah lautan berdiri dengan kokoh dan kuat. Apapun terpaan ombak dia hadapi dan dia pecah yang namanya terpaan ombak tersebut. Itulah semestinya mental santri Nurul Ilmi, walaupun yang putra, walaupun yang putri. Paham? Paham? Ijhad wala taksa. Rajinlah kalian dalam belajar, rajinlah kalian dalam menuntut ilmu. Abi semalam ketemu alumni datang ke sini. Abi terima kasih, alhamdulillah Abi, saya kuliah dapat beasiswa. Karena alhamdulillah walaupun enggak sampai 15 juz, saya hafal 5 juz. Sehingga dengan 5 juz itu saya bisa mengajukan beasiswa kuliah saya, bantu orang tua saya. Nah, saya bilang, enak dulu kamu waktu ngapal malas-malas, saya bilang. Dia bilang sama saya, sekarang alhamdulillah sedikit lagi nulis skripsi, doakan katanya. Paham? Ngerti? Ustadz Aiman itu di Libya itu kemarin berapa hari yang lalu tampil di Metro TV bicara tentang peninggalan sejarah di Libya. Ada di Metro TV angkatan 2. Tuh abangnya Terumi itu. Betul. Bulan Ramadan yang lalu ada di CNN TV dan ada di TV One menjelaskan tentang bagaimana puasa di Libya. Abi tanya sama beliau, Abi telepon dari sini, gimana dapat beasiswa? Alhamdulillah katanya. Dan dahsyatnya di Libya itu, kita yang pelajar-pelajar orang asing ini ikut pengajian-pengajian halakoh ilmiah yang diadakan oleh para masyayikh di Libya. Mereka subhanallah, kita mahasiswa-mahasiswa asing ini tiap syekh itu ngasih kita transport katanya untuk tambahan beasiswa. Abi tanya lagi, ada kakak kelas kalian itu Rizka itu yang tahun lalu pengabdian yang diterima di ITB, perempuan. Abi tanya, kamu kuliah di ITB bayar? Enggak Abi, alhamdulillah saya urus beasiswa bisa dan saya dapat beasiswa. Ya nggak banyak sih katanya, alhamdulillah, tapi cukup. Satu semester Rizka dapat 7 juta katanya. Karena apa? Anak-anak ini bisa dapat beasiswa karena hafalan Qur'annya. Untuk putra-putri Abi alhamdulillah beberapa hari yang lalu ketemu salah seorang pimpinan di Universitas Al-Wasatiyah Yaman. Kalau kalian ingin melanjutkan belajar ke Yaman bisa melalui Abi. Yang putra maupun yang putri. Tapi kalau di Yaman tidak ada beasiswa, bayar. Tapi bayarnya insya Allah tidak semahal di Indonesia, lebih murah, jauh lebih murah. Dan banyak ulama-ulama di Hadramaut, di Tarim itu yang kalian bisa ambil ilmu mereka. Kalau bisa kuliah, cari beasiswa ke tempat-tempat yang kalian belajar gratis dan dapat beasiswa. Abi dulu waktu masih baru selesai di pondok, zaman belum sehebat sekali sekarang informasi. Abi nggak ada kata menyerah tuh nggak ada. Tetap bertekad bagaimana bisa untuk kuliah dan dapat beasiswa ke luar negeri. Abi ngelamar berbagai macam. Ke Kuwait Abi ngelamar, ke Saudi Abi ngelamar, dan bukan satu kampus.
Beberapa kampus Abi lamar itu, alhamdulillah diterima di Universitas Islam Madinah. Apalagi sekarang kalau bisa kuliah di Universitas Madinah itu beasiswanya 850 real. 850 real itu hampir 3,5 juta per bulan. Asrama sudah gratis, kuliah sudah gratis, buku-buku kurikulum sudah gratis. Hanya tinggal makan, bayar 120 real. Ingin haji, insya Allah ada kesempatan untuk haji. Ingin umroh, ada kesempatan untuk umroh. Bisa sholat di Masjid Nabawi. Kalian jangan cengeng, jangan bermental-mental cengeng. Tidak ada bermental-mental baja. Paham? Maka ijhad wala taksa. Sungguh-sungguh menghafal Qur'annya, sungguh-sungguh belajarnya, sungguh-sungguh untuk ilmunya, jangan main-main. Segala skill dan keterampilan yang belajar yang ada di sini pelajari dengan sungguh-sungguh. Mumpung kalian belum punya tanggung jawab, mumpung belum punya tanggung jawab. Yang laki-laki nantinya pada waktunya kalian akan punya istri, yang perempuan pada waktunya kalian nanti akan punya suami, akan punya tanggung jawab kepada keluarga. Belum lagi kalau lahir anak, biaya makan, biaya tempat tinggal harus kalian cari sendiri, nggak bisa diem. Ini Ustadz Yogi nih, bulan Maret mau nikah. Walaupun beliau belum ngomong, saya udah tahu. Ya Ustadz Yogi ya? Hah? Ya kan? Nanti dia akan punya tanggung jawab, punya istri, punya anak, harus menyediakan tempat tinggal. Ya, kemarin hari Jumat yang lalu tanggal 16 Abi hadir pernikahan alumni angkatan 4, yang laki-lakinya angkatan 4, yang perempuannya juga angkatan 4. Abi hadir. Doain mudah-mudahan pernikahan Ustadz Ogi lancar di Lebaran. Dimudahkan oleh Allah, ya Ustaz ya. Rezekinya dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu tanggal berapa, Ustaz? Hah? Tanggal 7 Maret. Berarti masih dekat-dekat Lebaran ya, belum jauh. Jadi nanti kalian pulang habis Lebaran, ntar nemuin Ustaz Yogi udah punya istri dia. Insya Allah. Ayo kita doakan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah tanpa ada gangguan. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalian tuh tidak selamanya dengan orang tua. Maka jangan bermental cengeng sekarang ini. Enggak, bermental baja. Bermental dikit-dikit ngadu sama emaknya, dikit-dikit ngadu sama bapaknya. Enggak dia apa-apain, ngomongnya dilebih-lebihin. Orang tuanya lebay juga. Ya jadi, hei, jangan tidur kayak gitu. Yang benar, madep sini. Ya kamu kamu madep sini. Anaknya lebay, anaknya dikit-dikit ngadu sama orang tua, gak dia papain juga, ngomongnya segudang. Bapak ibunya lebay juga. Ya jadi dah. Halo, ada nggak yang model begitu? Ada yang model begitu? Siapa? Ayo nunjuk. Ya mungkin kamu sendiri yang nunjuk temen kamu yang bermental begitu. Jadi harus bermental baja. Siap? Harus bermental seperti karang di tengah lautan. Siap? Tidak jadi santri yang cengeng. Tidak menjadi santri yang cengeng, dikit-dikit ngadu sama bapaknya, ngadu sama ibunya. Orang tuanya lebay juga. Ya. Jadi udah. Zaman sekarang udah canggih.
Kemarin Buya itu pergi ke Kanwil Kementerian Agama di Bandung, Jawa Barat, nanya tentang ijazah Nurul Ilmi. Karena kita ingin membuka mudah-mudahan jurusan namanya jurusan IPA. Ternyata sekarang nggak perlu ada gitu-gituan. Nggak ada tuh jurusan IPA, IPS tuh sudah nggak ada, semua sama sekarang. Mau jurusan apa bisa masuk ke jurusan apapun kalau kalian mampu. Ya Buya Idrianto, kalau nggak percaya tanya sama beliau. Semalam Abi tanya, Buya gimana hasil di Bandung? Karena kita ingin membuka program khusus untuk para santri yang mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Ya, ternyata nggak ada sekarang izin jurusan IPA, mau jurusan IPS, jurusan apa sekarang sama, nggak ada jurusan-jurusan itu. Ketika dia tamat ke jurusan apapun kalau dia mampu bisa. Ya, nyatanya tahun lalu bisa tuh kakak kelas kalian ke ITB, Institut Teknologi Bandung. Nyatanya kakak kalian bisa itu masuk ke UI, ada yang sudah masuk di Universitas Indonesia. Nyatanya kakak kelas kalian bisa yang masuk TNI, bisa masuk Polri. Kalau yang di UNJ, Universitas Negeri Jakarta, banyak kakak-kakak kelas kalian jurusannya apa aja, macam-macam ada. Apalagi UIN Jakarta, UIN Serang, UIN Kerawang, UIN Bandung, UIN Jogja, sampai UIN Malang, UIN Cirebon. Alhamdulillah anak Nurul Ilmi ada. Sampai UIN Bengkulu juga anak Nurul Ilmi ada. Dan jurusannya bukan cuma jurusan agama, ada yang jurusan jurnalistik, macam-macam. Yang penting kemana skillnya, kemana keinginannya. Jadi jangan kalian ini bermental-mental dengar isu-isu macam-macam. Sudah, anak-anakku sekalian, yang kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Saya sebelum tamat kelas 6 tetap saya harus di sini. Seperti itu. Kamu belajar dimanapun sama, bahkan bisa jadi lebih parah daripada di sini. Gak perlu lebih ceritain lah. Ada beberapa anak ngotot keluar dari Nurul Ilmi, sudah keluar sekolah di luar, ternyata pergaulan lebih parah, disiplin lebih parah. Shh, jangan ngobrol. Ngomong yang benar ngobrol, nggak mau dengar. Kalian kan bisa ngomong begitu kan karena belum ngalami. Dan mayoritas yang keluar tuh nyesel. Jadi belajar yang rajin, belajar ijtihad wala taksal. Sungguh-sungguh, jangan ada kata yang namanya malas. Jangan ada kata yang namanya main-main. Wala taksal, wala taku gofilan, dan jangan jadi orang yang lalai, suka melanggar disiplin, cuek terhadap peraturan, seenaknya. Gak ada tuh, dimanapun kita ikut tata cara dan ikut peraturan. Gak ada hidup yang gak ikut peraturan. Kalian tahu waktu Abi kuliah di Madinah, kalau ada satu mata kuliah kurang nilai ijazah 60, walaupun semua mata kuliah nilainya 89, tapi ada satu mata kuliah nilainya kurang dari 60, DO dikeluarin. Itu waktu Abi kuliah di Madinah. Gak ada pelajaran itu kurang dari 60. Semua mata kuliah minimal harus 60. Semua mata kuliah. Walaupun mata kuliah yang lain semua 89, tapi ada satu mata kuliah nggak sampai 60, di hire sekali dua kali, nggak lulus juga, out, dikeluarkan. Itu peraturan, harus Abi taat. Dulu kalau masih muda itu, kalau Abi lagi ujian, tahu kalian, kalau lagi ujian di Madinah itu belajar sampai subuh. Habis sholat subuh di masjid, nggak ke kamar, pergi ke depan kelas. Saatnya pun tertidur, dibangunin, nggak kelewatan. Sebab di sana kalau ujian kelewatan sudah out, nggak ada ulang-ulangan, kecuali sakit.
Dan sakit pun harus ada surat dari dokter. Nggak ada main-main, disiplin, tegas. Jadi hasilnya pun nggak ada main-main. Ini belajar main-main, mau enaknya aja. Ngapal kagak mau, maunya santai, maunya tidur mulu, jajan banyak. Lebay, orang tuanya lebay juga. Ya, mau sukses. Maaf, rasanya sulit mau sukses seperti itu. Karena segala kesuksesan itu didapat dengan segala pengorbanan dan perjuangan. Jangan Anda lihat orang-orang sukses itu ujuk-ujuk dapat kesuksesan, nggak ada. Abi mempelajari teman-teman yang sukses, Abi mempelajari teman-teman dan orang-orang sukses. Ternyata orang-orang sukses itu semua adalah para pejuang. Ternyata orang-orang sukses itu adalah selain para pejuang, orang yang berani menghadapi resiko. Paham? Teman-teman Nabi itu yang sukses-sukses, yang punya pondok, yang jadi pejabat, yang jadi bupati, yang jadi menteri. Ternyata yang jadi pimpinan di DPR, MPR, ternyata nggak ujuk-ujuk. Pengorbanan, perjuangan. Yang jadi profesor, orang yang pernah Abi ajar, yang jadi profesor aja lebih 5 orang. Yang pernah Abi ajar waktu di pesantren. Ternyata nggak gampang, perjuangan, pengorbanan. Jangan kalian ingin sukses tapi maunya tidur mulu. Kalian mau sukses tapi lebay. Kalian mau sukses tapi susah dinasihatin. Kalian mau sukses tapi kepala batu. Dinasihatin kerasan kamu. Lihat tuh, pelajari orang-orang sukses semua sama kamu tuh. Silahkan lihat orang-orang hebat itu. Ya, nggak ada itu ujuk-ujuk jadi orang hebat, nggak ada. Kecuali kalau curang, itu lain lagi, atau ngebohong. Tapi ujung-ujungnya kalau curang dan ngebohong juga orang tahu. Ya, sehebat apapun, sesukses apapun, hasil kecurangan dibukakan oleh Allah. Kecurangan dan kebohongan itu nggak ada. Yang namanya kecurangan, kebohongan itu yang tidak akan terbuka, karena sepandai-pandai orang menyimpan bangkai, akhirnya akan tercium juga. Paham? Raihlah kesuksesan itu dengan jujur, raihlah kesuksesan itu dengan perjuangan, raihlah kesuksesan itu dengan sungguh-sungguh. Nggak ada kata main-main. Berdoa sungguh-sungguh, doakan ibu bapak kalian, berdoa untuk diri kalian, doa untuk guru kalian, doakan pondok pesantren ini. Pelajari apa perjalanan hidup orang-orang sukses itu. Nggak ada yang main-main tuh, semua nggak ada, semua serius. Orang yang siap untuk bertempur di perjalanan hidupnya. Ngerti kalian? Halo, ngerti? Yang laki-laki jangan cengeng. Paham? Masih ada yang bermental cengeng, masih ada. Kelas 5 kadang-kadang masih ada yang lebay. Kelas 6 aja kadang-kadang masih ada yang lebay. Astagfirullahaladzim. Nggak yang laki, nggak yang perempuan. Ijhad wala taksal, bersungguh-sungguhlah kalian. Wala taksal, jangan malas sedikit pun. Wala taku ghafilan, dan jangan jadi orang yang lalai, mau enaknya doang, nggak mau ikut disiplin, nggak mau ikut aturan. Nggak ada. Semua apapun hidup di dunia ini adalah harus disiplin, ada peraturannya. Di situ dikatakan fanada batul uqba lima yatakasalu. Penyesalan itu adalah akibat dari orang yang malas. Kalau sudah nyesal, ya sudah, nasi udah jadi bubur. Kalau kata orang kampung, makan situ pencarianmu. Kan gitu tuh.
makan situ pencarianmu, kan begitu. Jadi jangan berharap kalian sukses kalau kalian malas. Tapi itu senang dengar kalian alumni-alumni itu yang dapat beasiswa, bisa kuliah ke luar negeri, bisa kuliah di universitas yang ada di Indonesia ini, negeri maupun swasta, bisa dapat beasiswa. Itu ternyata habitatnya semua bukan gratis, karena punya modal hafalan Quran, karena modal punya keterampilan. Ngerti ya? Ngerti? Mau sukses? Mau berhasil? Jangan lebay dan jangan malas. Siap? Harus siap. Habis tanya lagi, mau sukses? Mau maju? Mau berhasil? Jangan lebay dan jangan malas. Bermental baja. Ya. Baja itu, besi baja itu makin diterpa makin tajam. Jelas. Hidup itu nggak ada yang nggak ada tantangan. Emang kamu lihat Nurul Ilmi ini walaupun cuman baru segini nggak ada tantangan, banyak tantangan. Banyak rintangan-rintangan yang Abi harus hadapi. Berbagai macam rintangan. Tapi kan Abi nggak perlu cerita kepada kalian apa rintangannya. Abi hadapi aja sendiri, Abi hadapi dengan guru-guru, Abi hadapi dengan pimpinan-pimpinan. Bagaimana cara menyelesaikan rintangan ini? Abi diskusi dengan Umi. Kalau sekarang Abi diskusi dengan Buya, Abi diskusi dengan Ustaz Komar, Abi diskusi dengan Ustaz Habil. Emang nggak ada tantangan? Abi diskusi dengan guru-guru yang Abi bisa ambil pendapatnya. Nggak ada. Yang namanya hidup tuh nggak ada tantangan, nggak ada. Yang Abi bilang tadi, nasi sudah di depan mata pun, di depan muka kalian pun, itu kalau nggak kalian suap, nggak masukin ke mulut, di mulut pun kalau nggak dikunyah pun kalau nggak ditelan, itu nggak akan masuk ke perut kalian. Itu nasi yang sudah ada di depan mata. Itulah yang namanya kehidupan, perlu perjuangan. Bukan hanya perjuangan, tapi perlu pengorbanan. Dan disinilah perlu yang disebut bermental baja, bukan bermental cengeng, bukan bermental dikit-dikit maaf, belum apa-apa udah nyerah. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus bermental baja. Kalau Anda ingin sukses, Anda harus rajin dan berkorban. Tapi jangan lupa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kekuatan dan diberikan jalan keluar kalau ada masalah. Abi katakan kepada kalian, tolong dengar. Anak-anakku sekalian, jangan durhaka kepada ibu bapak kalian. Sekali lagi, jangan durhaka kepada ibu bapak kalian. Jangan durhaka kepada ibu bapak, dan jangan kurang ajar kepada guru-guru yang pernah mengajar kalian. Tidak ada bekas guru. Minta doanya kepada mereka. Ngerti? Tidak ada bekas guru itu, nggak ada. Hormati siapa orang yang memang harus kau hormati. Sayangi orang siapa yang memang layak kau sayangi. Jangan berbuat zolim. Jangan melakukan kezoliman. Karena sekecil apapun kezoliman yang dilakukan, pasti ada akibatnya dan pasti ada balasannya. Baik balasannya langsung ataupun tidak langsung. Paham? Paham? Ya? Jadilah kalian anak-anak yang rajin, yang sungguh-sungguh. Subhanallah. Belajar di pesantren itu anak-anakku menanamkan nilai-nilai agama. Kalau kalian belajar di luar sana, belajar agama, belajar akhlak itu 1 kali seminggu. Itu kalau gurunya datang. Dengerin. Kalau kalian belajar di luar sana, apalagi bukan sekolah luar, Anda belajar agama itu belajar akhlak paling sekali seminggu. Itu pun kalau gurunya datang.
Di sini subhanallah setiap saat kalian digembleng untuk menjadi orang baik, digembleng untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, digembleng untuk orang yang berakhlak. Dan di pesantren ini kalian diajarkan untuk hidup sederhana. Ya kan? Ya betul? Di pesantren ini insya Allah pergaulan Anda luas. Teman Anda bukan cuma satu kampung, dari macam-macam. Apalagi dulu di Nurul Ilmi ini sebelum Covid dulu ada teman yang dari Papua, ada yang dari bahkan dari Medan, ada yang dari Palembang, ada yang dari Sumatera Barat, ada yang dari NTB dulu sebelum, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Kalimantan, bahkan Ustaz Dahrul itu dulu alumni sini itu dari Ternate. Dulu sebelum Covid, anak Nurul Ilmi dari macam-macam. Dan pesantren-pesantren lain juga seperti itu. Dan insya Allah pergaulan kalian luas. Dan insya Allah di pesantren ini kalian dididik untuk menjadi orang yang mandiri, menyelesaikan persoalan kalian sendiri, nggak dikit-dikit cengeng, nggak sedikit ngadu sama orang tua. Menyelesaikan masalah, berusaha menyelesaikannya sendiri. Dan insya Allah di pondok ini Anda akan punya apa yang disebut dengan bermental, yang mana insya Allah kalian karena sering tampil di depan orang, kalian akan punya nama yang disebut dengan kepercayaan diri yang tinggi. Dan insya Allah banyak sekali pelajaran tentang arti kehidupan di pondok ini. Bagaimana jauh dengan keluarga, bagaimana. Dan insya Allah di pesantren ini Anda akan dipelajari, mempelajari bukan hanya satu bahasa. Dan juga insya Allah ya, bahkan ada kakak-kakak kelas kalian sampai hafal 30 juz. Ya minimal, kalaupun 30 juz, tidak 30 juz, ya minimal. Insya Allah ya, kalian ada modal hafalan Quran yang untuk tampil nanti sebagai masa depan kalian dipercayakan. Jadi tolong anak-anakku sekalian, ijhad wala taksal wala taku ghafilan fanada matul uqba liman yatakasalu. Ijhad, bersungguh-sungguhlah kalian, wala taksal, jangan jadi orang malas, wala taku ghafilan, dan jangan jadi orang yang lalai, mau seenaknya doang, tidak ikut aturan. Kamu kemanapun pasti peraturan itu ada. Gak ada dunia ini bebas aturan, gak ada. Kalian di hutan pun kalian punya peraturan. Jangan kelayapan kemana-mana, habis kalian dimakan ikan, dimakan binatang buas. Di mana yang nggak ada peraturan? Dimanapun hidup ini ada peraturannya. Hidup yang bebas nanti kau sudah di surga. Ya, di surga kamu mau ngapain aja itu bebas. Selama hidup di dunia sekecil apapun, orang yang berbuat zalim dia akan menerima akibat daripada kezaliman itu. Ingat, tidak ada orang sukses kalau kesuksesan didapat dengan cara yang tidak sungguh-sungguh. Sekalipun ada orang sukses kalau didapat dengan kecurangan, bisa, tapi akibatnya dia akan merasakan. Karena sepandai-pandai orang menyimpan mayat, baunya pun akan tercium oleh orang banyak. Paham? 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 Nggak ada lebay-lebayan sekarang ya. Ini yang laki yang perempuan kelas 5 aja masih lebay. Gimana sih ceritanya? Kelas 6 masih ada yang lebay. Gimana sih ceritanya? Mestinya kalian jadi contoh bagi adik kelas kalian. Ini malah masih lebay. Oke, yang bandin yang banat, jadi anak yang soleh dan soleha. Insya jadi anak yang soleh dan soleha. Insya jadi anak yang disiplin. Insya saya tidak akan keluar dari pondok ini kecuali kalau saya sudah tamat nanti kelas 12. Paham? Belum tentu di luar sana lebih enak, belum tentu di luar sana lebih aman. Bisa jadi di luar sana lebih maaf, banyak pengalaman, bukan justru lebih nyaman, justru lebih membuat kamu bukan semakin baik, justru semakin tidak baik. Ya. Tapi cukup, ayo kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan
Fanadamatul uqba liman yatakasalu. Ijhad wala taksal wala taku ghafilan. Fanadamatul uqba liman yatakasalu. Tapi mohon maaf ya, karena mungkin masyarakat ini kurang aktif karena Abi sebetulnya kurang sehat ya. Tiap 2 kali seminggu sebetulnya Abi terapi berobat ke Cianjur, tapi nggak perlu Abi bilang lah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, mudah-mudahan kita semua dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan cita-cita kalian dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah. Insya Allah kita, orang tua kita semua selalu sehat walafiat, guru-guru kita semua sehat walafiat, dan siapapun yang ada di pondok ini sehat walafiat. Dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan, segala apapun pengalaman yang kalian dapatkan di pondok ini, menjadi ilmu dan pengalaman yang berkah, yang bermanfaat, yang membawa kepada kemudahan hidup kalian dunia dan akhirat. Insya Allah anak Nurul Ilmi insya Allah menggapai kesuksesan. Insya Allah sukses dunia, sukses akhirat. Insya mulia dunia, mulia akhirat. Tapi semua tidak didapat dengan gratis. Perlu perjuangan, perlu kesungguhan, perlu pengorbanan. Tidak bisa didapat dengan angan-angan. Jangan jadi anak yang lebay. Jangan jadi anak yang dikit-dikit ngadu sama orang tua. Tidak, kita harus dewasa. Kita harus berusaha menyelesaikan masalah kita sendiri. Jangan jadi orang yang bermental, maaf, bermental kerupuk. Gedenya doang, tapi terkena air sedikit langsung tidak ada tenaganya. Bermentallah seperti baja, bermentallah seperti karang di tengah lautan, dan berakhlak mulia dan baik, berakhlak mulia kepada Allah, berakhlak mulia kepada kedua orang tua, kepada guru, dan kepada siapapun. Insya Allah kami doakan kalian semua insya Allah mulia dan sukses dunia dan akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.